Halo semuanya. Wah, saya bener-bener antusias banget nih buat pembahasan kita kali ini. Anggap aja sesi kita sekarang ini kayak semacam kisah detektif kosmik. Kita bakal sama-sama ngelacak misteri-misteri paling gila dan paling bikin penasaran di alam semesta kita. Beneran deh, kosmos ini tuh penuh banget sama teka-teki yang bikin ilmuwan paling jenius sekalipun garuk-garuk kepala. Mulai dari batas ruang angkasa yang luasnya nggak masuk akal, sampai partikel tak kasat mata yang entah gimana bisa nyatuin galaksi kita. Jadi udah siap? Yuk langsung aja kita selami. Nah, buat memulai investigasi kita, saya mau lempar satu pertanyaan makro yang mendasar banget. Pernah kepikiran nggak sih, di mana sebenarnya batas tepi alam semesta itu? Maksudnya, kalau kita bisa terus meluncur tanpa henti menembus luar angkasa, apa pada akhirnya kita bakal nabrak semacam tembok kosmik? Ini tuh pertanyaan pamungkas soal realitas kita. Dan jujur aja, jawabannya jauh lebih mengejutkan dari yang mungkin kalian bayangin. Oke, ini dia rute kosmik kita hari ini. Kita bakal bahas tepi alam semesta, lanjut ke misteri kekosongan Butes, masuk ke rahasia gelap lubang hitam, ngulik teka-teki materi gelap, dan ditutup dengan jejak alien lewat sinyal wow. Rutenya lumayan padat nih, jadi mari kita langsung masuk ke misteri yang pertama. Bagian 1. Tepi alam semesta. Apakah alam semesta ini beneran gak terbatas? Coba pikirin deh, sejak ledakan super dahsyat Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, seberapa jauh sih mata atau teknologi kita bisa benar-benar melihat? Jawabannya ada di angka ini, 46,1 miliar tahun cahaya. Jauh banget kan? Ini adalah jarak objek paling ujung yang bisa kita amati dari bumi saat ini. Ini tuh semacam batas wilayah yang bisa kita akses yang sering disebut para kosmolog kayak peraih Nobel John Mather sebagai radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, alias sisa cahaya dari Big Bang itu sendiri. Tapi ingat ya, ini cuma batas pengamatan kita aja loh, bukan ujung fisik dari alam semesta itu sendiri. Buat gampangnya, bayangin aja alam semesta itu kayak balon yang lagi ditiup. Dan galaksi-galaksi kita ini ibarat semut-semut yang lagi jalan di permukaannya. Waktu balonnya makin membesar, semua semut itu bakal bergerak saling menjauh satu sama lain kan? Dan kemanapun semut itu jalan di atas permukaan balon, dia nggak bakal pernah nemuin yang namanya tepi atau ujung. Nah, persis kayak gitu juga alam semesta kita. Nggak ada tuh ruang di luar sana, karena alam semesta itu sendirilah ruang yang terus berkembang. Oke, kita lanjut ke bagian 2, misteri kekosongan Butes. Sebuah ketiadaan yang luar biasa. Jadi gini, mundur ke tahun 1981, seorang astronom bernama Robert Kirshner nemuin sebuah anomali besar banget. Jaraknya sekitar 700 juta tahun cahaya dari bumi. Dan anomali ini benar-benar nabrak semua aturan soal gimana kosmos itu terbentuk. Coba perhatiin perbandingan yang gila ini. Kekosongan Butes ini lebarnya nyampe 330 juta tahun cahaya. Dengan ukuran masif kayak gitu, kalau kita pakai aturan standar fisika, wilayah itu normalnya harus berisi sekitar 2000 galaksi. Tapi faktanya apa coba? Kita cuma bisa nemuin sekitar 60 galaksi doang di sana. Ini bener-bener rongga hampa raksasa yang sama sekali nggak masuk akal. Usia alam semesta kita yang 13,8 miliar tahun itu dianggap masih terlalu muda buat ngebentuk wilayah sekosong ini cuma lewat tarikan gravitasi biasa. Terus pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di wilayah itu? Nah, para astronom punya beberapa teori yang lumayan bikin mikir. Teori pertama, rongga raksasa ini mungkin terbentuk dari gabungan beberapa rongga kecil yang tabrakan. Mirip-mirip lah kayak gelembung sabun yang nyatu jadi satu gelembung gede. Masuk akal kan? Tapi tunggu, ada teori yang lebih liar. Meskipun ilmuwan juga belum berani nyoret teori ini sepenuhnya. Gimana kalau wilayah itu kelihatan kosong gara-gara sebuah peradaban alien? Ya, bayangin sebuah peradaban super maju tipe 3 Kardashev yang ngebungkus bintang-bintang di sana pakai bola Dyson raksasa buat nyedot energinya. Akibatnya, area itu jadi kelihatan gelap total di teleskop kita. Wah, merinding juga ya mikirinnya. Sekarang kita masuk ke bagian 3, rahasia gelap lubang hitam. Ketika semuanya hancur menjadi singularitas. Kalau tadi kita bahas soal ketiadaan yang super luas, sekarang kita lompat ke kebalikannya. Sebuah titik di kosmos di mana materi jadi sangat-sangat padat, sampai-sampai menghancurkan konsep gravitasi itu sendiri. Perjalanan pemahaman kita soal ini tuh benar-benar luar biasa. Di tahun 1915, fisikawan Karl Schwarzschild pertama kalinya nemuin konsep lubang hitam ini lewat solusi matematika dari teori Einstein. Bertahun-tahun hal ini cuma dianggap keanehan hitungan di atas kertas saja. Terus, di tahun 1970, Roger Penrose sama Stephen Hawking maju dan ngebuktiin kalau formasi singularitas ini tuh beneran nyata saat ada bintang masif yang runtuh. Terus, fast forward ke 2019,
Teori ini akhirnya jadi realitas yang bisa kita lihat pakai mata kepala sendiri waktu kolaborasi teleskop EHT sukses memotret lubang hitam di galaksi M87. Bayangin, jaraknya 55 juta tahun cahaya dari kita. Nah, yang paling seru dari lubang hitam ini justru ngebahas apa yang nggak kita tahu. Ada yang namanya cakrawala peristiwa atau event horizon. Ini tuh ibarat batas peringatan terakhir di mana cahaya aja udah nggak bisa lolos. Tapi, jauh di balik batas itu, ada yang namanya singularitas. Para fisikawan bilang, di titik ini tuh kelengkungan ruang waktu benar-benar meledak. Ini adalah zona di mana konsep ruang dan waktu itu saling bertukar tempat. Dan materi itu dihancurin abis-abisan jadi satu titik tunggal. Untungnya nih, menurut konjektur sensor kosmik, singularitas yang gila ini tuh tertutup rapat di balik cakrawala peristiwa. Jadi alam semesta kita secara umum tetap aman dan stabil. Kita melangkah ke bagian 4. Teka-teki materi gelap. Sang perekat tak terlihat. Sejauh ini kita udah bahas bintang, galaksi, sama lubang hitam. Tapi pernah mikir nggak sih, apa yang nahan galaksi-galaksi yang muter super cepat itu biar bintang-bintangnya nggak terbang berhamburan ke segala arah? Komposisi kosmos ini tuh lumayan nampar ego umat manusia loh. Kenapa? Karena semua hal yang bercahaya, semua bintang, planet, gas yang susah payah ditangkap teleskop kita, ternyata cuma nyusun sekitar 0,5% dari total alam semesta. Cuma 0,5%. Terus sisanya apa? 68%-nya itu energi gelap. Dan 32% sisanya diduga kuat adalah materi gelap. Sesuatu yang ngikat galaksi pakai gravitasi. Tapi anehnya sama sekali nggak berinteraksi sama cahaya atau elektromagnetisme. Misteri ini pertama kali diendus sama astronom Fritz Zwicky di tahun 1930-an. Ada semacam lem super tak kasat mata di luar sana. Namanya juga detektif kosmik, pastinya kita butuh dokumen penyelidikannya kan? Nah, ini adalah salah satu bukti nyata dari perburuan panjang itu. Sebuah makalah penelitian tentang The Dark Matter Enigma, karya fisikawan John Pierre Luminet. Makalah-makalah kayak gini tuh ngewakilin dedikasi tanpa lelah dari ribuan ilmuwan di fasilitas raksasa kayak CERN dan di teleskop-teleskop luar angkasa, yang siang malam nyoba melacak massa yang sangat ngumpet dan susah ditangkap ini. Berhubung materi gelap ini nggak bisa kita lihat, para ilmuwan akhirnya nyusun semacam daftar tersangka utama. Pertama ada materi gelap panas, contohnya partikel neutrino yang melesat secepat cahaya. Terus ada materi gelap hangat, yang kandidatnya adalah neutrino steril yang masih super misterius. Nah, tapi tersangka yang paling kuat sejauh ini adalah materi gelap dingin, yakni partikel hipotetis yang bergerak lambat, disebut WIMP atau aksion. Di sisi lain, ada juga kubu yang pakai pendekatan beda banget, namanya MOND. Mereka bilang, kita nggak usah nyari partikel baru. Hukum Newton tentang gravitasi sendirilah yang perlu dikoreksi sedikit. Sampai detik ini, perburuannya belum selesai. Dan sampailah kita di bagian 5, jejak alien sinyal WOW. Apakah kita beneran sendirian? Setelah ngebahas batas kosmos dan materi pengisinya yang aneh-aneh, rasanya wajar banget kalau kita mengkerucut ke satu pertanyaan yang sangat manusiawi. Di lautan galaksi yang tak terhingga ini, ada pengamat lain nggak sih selain kita? Nah, coba dengerin catatan sejarah dari tahun 1977 ini. Waktu itu, teleskop radio Big Air di Ohio tiba-tiba nangkap sebuah gelombang radio yang super cepat, sesaat, dan benar-benar luar biasa kuat dari arah konstelasi Sagittarius. Sinyal ini berlangsung lumayan lama, 72 detik penuh. Beberapa hari kemudian, Profesor Jerry Ehman yang ngecek cetakan data komputer dari sinyal itu sampai kaget banget. Saking kagetnya, dia langsung ambil pulpen merah dan nulis kata "wow" gede-gede di pinggir kertas itu. Dan tebak, sampai hari ini, itulah deteksi sinyal paling menggoda yang pernah kita punya. Tentu aja, dalam dunia sains, para ilmuwan pasti tetap skeptis karena sinyal itu cuma muncul sekali dan nggak pernah keulang lagi. Astronom Seth Shostak ngerangkum rasa frustrasi komunitas ilmiah ini pakai analogi yang pas banget. Dia bilang, dengar sinyal ini tuh sepertinya Anda mendengar rantai berderak di loteng Anda dan berpikir itu hantu, tapi Anda tidak pernah mendengarnya lagi. Bikin gregetan kan? Tapi menariknya, di tahun 2022 kemarin, penelitian dari Alberto Caballero berhasil mempersempit dugaan asal sinyal itu ke sebuah bintang yang karakteristiknya mirip banget sama matahari kita. Jadi, setidaknya ini ngasih kita target yang bagus buat pencarian tanda-tanda teknologi alien di masa depan. Oke, buat menutup sesi penelusuran kita kali ini, saya mau ngajak kalian merenung sedikit soal konsep ruang dan ketiadaan. Coba pikirin baik-baik pertanyaan ini. Apa yang ada di sebelah utaranya kutub utara? Bingung kan? Ini adalah analogi brilian yang sering banget dipakai oleh fisikawan Stephen Hawking. Intinya, ngajuin pertanyaan soal apa yang ada di luar atau sebelum alam semesta ini ada, itu sama nggak masuk akalnya dengan nyari arah utara dari titik kutub utara. Alam semesta kita ini muncul dari sebuah ketiadaan dan seketika membuat segala sesuatu menjadi ada.
Ruang, waktu, kegelapan, dan cahaya. Semuanya terbungkus rapi dalam teka-teki luar biasa ini. Terima kasih banyak udah gabung di investigasi kosmik yang memikat ini. Teruslah bertanya, dan sampai jumpa di misteri-misteri kita selanjutnya.